Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in a good health. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan dalil yang berkaitan dengan teks deskripsi. Jadi, Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Nah, apa sih Ustazah kaitannya dengan pembelajaran kita? Jadi Ananda, di dalam tes deskripsi, kita harus mengungkapkan fakta ataupun menuliskan semuanya dengan benar. Nah, kaitannya apa dengan surah At-Taubah? Kaitannya adalah Allah menganjurkan kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur ataupun orang yang benar. Karena itu adalah anjuran Allah dan itu jika kita melaksanakannya maka itu juga tanda bahwasannya kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Oke student, kembali lagi bersama dengan saya Rika Ardianti SPD. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai seni patung. Are you ready? Okay, let's go. Nah, pertama sekali kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu seni patung. Nah, seni patung adalah cabang dari karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif atau metode memotong atau juga dengan metode adiktif yaitu metode mencetak. Nah, jadi seni patung ini karya seni rupa dalam bentuk 3 dimensi. Sampai sini paham ya mengenai pengertian seni patung? Oke, setelah memahami pengertian dari seni patung, mari sama-sama kita mengenal juga alat dan bahan dalam membuat seni patung. Nah, jadi ada 4 bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat patung. Apa saja itu? Yang pertama ada bahan lunak, yang kedua bahan sedang, yang ketiga bahan keras, dan yang keempat bahan cor atau cetak. Nah, yang termasuk ke dalam bahan lunak itu contohnya tanah liat, lilin, sabun batang atau sabun mandi juga bisa ya. Nah, jadi dalam membuat patung ketika kita ingin menggunakan bahan lunak, maka kita menggunakan bahan seperti lilin, sabun batang dan juga tanah liat. Oke. Harus diingat ya bahan yang termasuk ke dalam bahan lunak. Nah, ada juga yang termasuk ke dalam bahan sedang, yaitu kayu waru, mahoni, randu, dan juga sengon. Nah, juga ada bahan-bahan yang termasuk ke dalam bahan keras. Apa saja itu? Ada batu, kayu jati, ulin, dan sonokeling. Nah, yang keempat itu ada bahan cor atau cetak. Jadi, untuk membuat patung yang berbahan cor atau cetak, maka kita dapat menggunakan bahan yang terbuat dari semen, pasir, logam, timah, perak, emas, dan juga fiber. Oke, jadi Ustazah berharap Ananda dapat mengingat 4 alat dan bahan dalam membuat patung ya, yang terdiri dari bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor atau cetak.
Nah, ketika kita sudah mengetahui alat dan bahan dalam membuat patung, kita juga harus tahu teknik membuat patung. Jadi, teknik membuat patung itu dapat diketahui atau dapat kita tentukan berdasarkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, salah satu dari teknik membuat patung yaitu teknik butsir. Apa itu teknik butsir? Yuk lihat videonya, mari kita baca bersama. Teknik butsir itu adalah teknik dalam membuat patung dari bahan lunak seperti tanah liat dengan mengurangi atau menambah bagian-bagian bahan dasar patung sehingga tercipta karya patung yang cantik. Nah, untuk teknik butsir, ini biasanya alat dan bahan yang digunakan adalah bahan yang bersifat lunak. Harus Ananda ingat ya, teknik butsir itu selalu bersampingan ataupun selalu berdampingan dengan yang namanya alat dan bahan lunak, seperti tanah liat, lilin, dan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sampai sini paham ya mengenai teknik butsir. Jadi teknik butsir itu caranya adalah kita bisa mengurangi alat atau bahan tersebut atau juga kita bisa menambah bagian-bagian dari dasar patung sehingga dengan kita mengurangi dan menambah terciptalah sebuah karya patung yang luar biasa cantiknya. Oke, teknik butsir harus ingat. Teknik butsir berkaitan dengan bahan lunak. Nah, teknik yang kedua itu ada yang namanya teknik pahat. Teknik pahat itu adalah teknik dalam membuat patung dari bahan dasar sedang ataupun keras, seperti kayu, tulang, batu, dan granit dengan cara mengurangi bagian yang tidak diperlukan. Sehingga apa? Sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Jadi, teknik pahat ini adalah kita menggunakan alat dan bahan yang bersifat sedang atau keras. Bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah kita dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan atau disebut dengan memahat. Misalnya kita ingin membuat sebuah patung dari kayu, maka kita harus mengukirnya melalui pahatan. Jadi kita harus mengurangi kayu yang ada untuk dijadikan patung yang kita inginkan. Seperti itu ya. Oke, next. Teknik yang ketiga adalah teknik cor atau cetak. Jadi dalam membuat patung, teknik cor ini dilakukan dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam yang hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Jadi teknik cor ini bahan yang kita gunakan itu kita cairkan terlebih dahulu. Lalu ketika bahan tersebut sudah cair, maka kita tuang bahan itu ke dalam bentuk rupa patung itu, artinya ke dalam cetakan. Nah, misalnya kamu ingin membuat patung dari semen, maka kamu harus mencairkan dulu semennya, lalu kamu masukkan ke dalam cetakan patung yang akan dibentuk. Begitu juga ketika kita ingin menggunakan bahan yang terbuat dari logam, emas, perak, dan lain sebagainya. Oke, jadi ingat teknik cor ini adalah kita dengan cara memanaskan, caranya dengan cara memanaskan bahan dasar patung. Lalu ketika bahan dasar itu sudah meleleh, maka kita masukkan ke dalam cetakan patung yang akan kita bentuk. Oke, paham ya Ananda? Oke, teknik yang keempat itu adalah teknik las. Nah, teknik las ini adalah teknik dalam membuat patung dengan cara menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dengan las. Jadi las ini berkaitan juga dengan listrik ya. Seperti yang Ananda tahu, pernah tidak kalian semua ke tukang las? Nah, di situ ketika kita ingin membuat sebuah patung, maka ketika kita ingin menempelkan agar patung itu menjadi patung yang kokoh ataupun yang kita inginkan, maka patung tersebut dilas. Nah, las tersebut akan hidup karena berhubungan dengan listrik. Oke ya?
Nah, setelah kita mengetahui teknik dalam membuat patung, mengetahui alat dan bahan dalam membuat patung, maka kita juga harus mengetahui prosedur dalam membuat patung. Nah, prosedur dalam membuat patung ini akan dibagi menjadi dua, yaitu langkah-langkah membuat patung dengan menggunakan bahan lunak dan juga langkah-langkah membuat patung dengan bahan yang keras. Nah, coba Anda perhatikan, yang Ustazah tampilkan ini adalah langkah-langkah membuat patung dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak seperti apa tadi? Yuk coba sebutkan. Seperti sabun batang, lalu tanah liat, lilin, dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan bahan tersebut, langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita membuat model. Artinya misal nih kita ingin membuat bebek dari sabun batang. Maka di atas permukaan dasar sabun tersebut kita menggambar modelnya, menggambar bebek tersebut. Nah, yang kedua, kita harus siapkan bahan. Siapkan bahan artinya kita juga harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya apa? Misalnya pisau atau benda tajam yang dapat digunakan untuk membuang sabun sehingga dapat berbentuk menjadi bebek. Nah, yang ketiga, membuat bentuk global. Membuat bentuk global artinya Ananda dapat mengikuti sesuai dengan model yang Ananda buat tadi. Nah, yang keempat, membuat detail dan menyempurnakan. Kita percantik lagi yang sudah kita buat secara global tadi. Nah, ketika sudah cantik, kita perhatikan apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan, mana yang harus dibuang, mana yang harus lebih didalamkan atau lebih dibentuk. Nah, itulah dalam proses penyempurnaan. Oke. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat patung dengan menggunakan bahan keras. Bahan keras itu seperti apa? Ayo sebutkan. Seperti kayu, terus mahoni, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan kayu untuk membuat patung, langkah apa yang harus kita gunakan? Nah, yang pertama, kita harus membuat sketsa di media. Media ini boleh dalam berupa kertas ya. Jadi kita gambar dulu di kertas. Di atas kertas itu patung, bagaimana patung yang akan kita buat. Nah, yang kedua, kita membuat bentuk global. Artinya ketika kita sudah membuat sketsanya, maka kita bentuk dulu secara global, secara menyeluruh. Nah, lalu yang ketiga kita buat secara detail. Misal kamu ingin membuat patung Sisingamangaraja, maka kamu harus membuat detail. Ada kudanya, ada pedangnya, ada mahkotanya, lalu kamu sempurnakan. Lihat apakah kaki kudanya sudah sempurna, lalu pedang dan kondisi tangan dan kaki Sisingamangarajanya sudah sempurna. Nah, seperti itu ya, dengan cara menyempurnakan. Oke, sebelum kita membuat sebuah patung, ada tugas mandiri yang Ustazah berikan untuk Ananda. Jadi, silahkan Ananda kerjakan LKS pada halaman 16 sampai dengan 18. Silahkan kumpul pada jadwal LKPD, oke? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap Ananda semua dapat memahami tentang materi kita, yaitu seni patung. Jadi Ananda harus mengetahui apa itu pengertiannya, alat dan bahannya, teknik dalam membuatnya, dan juga langkah-langkah ataupun prosedurnya. Sekian dari Ustazah. Jangan malas belajar ya Ananda, tetap kerjakan PR-nya, tetap kerjakan tugas yang diberikan oleh para ustadz dan ustazah di rumah, dan juga Ananda harus semangat di masa pandemik seperti ini. Selalu menjaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.